Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti, saya mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, saat ini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai biografi singkat Nurholis Majid guna memenuhi tugas nilai hidup para Madinah. Nurholis Majid dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939 atau pada 26 Muharram 1358 Hijriah. Beliau berasal dari kalangan keluarga pesantren tradisional. Ayahnya bernama Haji Abdul Majid, adalah seorang kiai alim hasil godokan pesantren Tebu Ireng dan termasuk ke dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU, yang secara personal memiliki hubungan dekat dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah salah seorang pendiri NU, namun secara politik berafiliasi dengan Partai Politik Islam Modernis yaitu Masyumi, sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU. Nurholis Majid mendapatkan pendidikan dasar atau sekolah rakyat di Mojo Anyar dan Barang. Selain belajar di sekolah rakyat, dia juga belajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wataniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri di Mojo Anyar, Jombang. Pada masa pendidikan dasarnya inilah Nurholis Majid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan. Atas prestasinya, hal ini menimbulkan rasa malu dan rasa kagum ayahnya karena kedudukan sang ayah saat itu sebagai pendiri dan pengajar di Madrasah Al-Wataniyah. Melihat latar pendidikannya ini, maka dapat diketahui bahwa sejak kecil, Nurholis Majid telah menerima dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Dengan sistem pendidikan seperti ini, Nurholis Majid memperoleh keuntungan karena dia menerima dua macam bidang keilmuan sekaligus, yaitu pengetahuan umum dan agama. Sistem pendidikan seperti ini sangat membantunya dalam perkembangan pemikirannya selanjutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 14 tahun, Nurholis Majid kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren tingkat menengah SMP Darul Ulum Rejoso, Jombang. Tapi karena dia berasal dari keluarga NU yang masyumi, maka dia tidak betah di pesantren yang diafiliasi politiknya adalah NU ini. Nurholis Majid berkata, ayah saya sendiri dimusuhi oleh para kiai di Jombang karena situasi seperti ini, lalu saya minta agar ayah saya pindah saja ke NU. Akan tetapi usul Nurholis Majid itu ditolak oleh ayahnya dengan alasan yang bisa berpolitik itu Masyumi, bukan NU. Lagi pula menurut Nurholis Majid, ayahnya berpendapat bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri pernah berfatwa bahwa Masyumi merupakan satu-satunya wadah aspirasi umat Islam. Nurholis Majid menuturkan bahwa seringkali ayahnya menangis di sawah karena sangat terluka oleh serangan-serangan pribadi yang dialamatkan kepadanya. Dia pernah mengungkapkan kemarahan NU terhadap ayahnya yang tetap berafiliasi kepada masalah ini. Nampaknya mempengaruhi Nurholis Majid yang sedang menempuh pendidikan di pesantren Darul Ulum, sehingga ia pun meminta dipindahkan ke pesantren yang modernis yaitu Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, pesantren Darussalam di Gontor, Ponorogo. Pesantren Darussalam sendiri tidak mementingkan masalah politik dan tergolong pesantren yang sangat modern pada masa itu. Di tempat inilah Nurholis Majid lebih lanjut menimba berbagai keahlian dasar-dasar agama Islam. Di pesantren ini dia juga menerima pelajaran bahasa Arab dan Inggris secara intensif. Pesantren ini mewajibkan santri-santrinya berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di pesantren ini dia kembali menjadi salah satu seorang siswa terbaik dengan meraih juara kelas, sehingga dari kelas 1 dia bisa loncat ke kelas 3 SMP. Karena kecerdasannya di Gontor pada tahun 1960, pimpinan pesantren Gontor, Kiai Haji Jarkashi, bermaksud mengirim Nurholis Majid ke Universitas Al-Azhar Kairo ketika dia menamatkan belajarnya. Tetapi karena di Mesir saat itu sedang terjadi krisis terusan Suez, keberangkatan Nurholis Majid mengalami penundaan. Sambil menunggu keberangkatan ke Mesir itulah Nurholis Majid mengajar di Gontor selama 1 tahun lebih. Namun, yang ditunggu-tunggu Nurholis Majid untuk berangkat ke Mesir ternyata tak kunjung tiba. Belakangan terbentik kabar bahwa kala itu di Mesir sulit memperoleh visa, sehingga tidak memungkinkan Nurholis Majid pergi ke Mesir. Nurholis Majid sendiri memang sempat kecewa, tetapi Kiai Haji Jarkashi bisa menghiburnya dan rupanya dia tidak kehilangan akal. Lalu dia mengirim surat ke Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, dan meminta agar Nurholis Majid bisa diterima di lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut. Di lain Jakarta, Nurholis Majid kemudian memilih memasuki Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Dengan memilih IAIN sebagai tempat kuliahnya, Nurholis Majid memiliki akses yang luas terhadap sumber-sumber khazanah intelektual Islam karena IAIN merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tinggi terpenting di Indonesia. Pergaulan yang cukup lama dengan Buya Hamka secara tidak langsung membawa dampak kepada
perkembangan wawasan pemikiran Nurholis Madjid. Karena selama pergaulan itulah terjadi tukar pikiran atau diskusi antara Nurholis Madjid dengan Buya Hamka. Pergaulan itu nampaknya juga menyebabkan Nurholis Madjid menjadi lebih akrab dengan permasalahan umat Islam Indonesia. Ketika itu karena Buya Hamka pada saat itu dikenal sebagai salah satu tokoh umat Islam yang memiliki pengaruh besar. Dikarenakan besarnya jasa Buya Hamka kepadanya, sangat wajar apabila Nurholis Madjid berkata, "Saya berterima kasih sekali kepada Buya." Pada tahun 1968, Nurholis Madjid menyelesaikan sarjana lengkap doktorandes dengan judul skripsi Al-Quran Arabiyun Lugatana wa Alamiyun Manaan, yang maksudnya adalah Al-Quran adalah secara bahasa bersifat lokal atau ditulis dengan bahasa Arab, sedangkan dari segi makna mengandung sifat universal. Setelah tamat dari YAIN Jakarta, Nurholis Madjid beberapa tahun sempat mengajar di alma maternya itu. Pada Maret 1978, Nurholis Madjid melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat doktoral di Universitas Chicago, Amerika. Dengan mendalami ilmu politik dan filsafat Islam, pada tahun 1984, Nurholis Madjid mendapat gelar PhD dengan nilai cum laude yang dalam bidang filsafat Islam atau Islamic Thought dengan disertasi mengenai filsafat dan kalam atau teologi. Menurut Ibn Taimiyah, yang berjudul Ibn Taimiyah on Kalam and Filsafat, A Problem of Reason and Revelation in Islam. Sepanjang hidupnya, Nurholis Madjid telah mencetuskan gagasan-gagasan radikal dalam pemikiran Islam sehingga menyebabkan sosoknya menjadi kontroversial. Pada 15 Agustus 2005, Nurholis Madjid dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah karena mengalami gangguan pada pencernaan. Sebelumnya, pada 23 Juli 2004, dia sempat menjalani operasi transplantasi hati di RS Taiping, Provinsi Guangdong, Cina. Pada hari Senin, 29 Agustus 2005, bertepatan dengan 24 Rajab 1426 Hijriah, pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, di hadapan istrinya, Umi Komairah, putrinya Nadia Madjid, putranya Ahmad Mikail, menantunya David Bikon, sahabatnya Utomo Danang Jaja, sekretarisnya Rahmat Hidayat, dan di depan orang-orang yang dia sayangi, akhirnya Nurholis Madjid menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Rektor Universitas Paramadina itu disemayamkan di Auditorium Universitas Paramadina di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian jenazah penerima bintang Mahaputra Utama itu diberangkatkan dari Universitas Paramadina setelah upacara penyerahan jenazah dari keluarga kepada negara yang dipimpin oleh Menteri Agama Mahfud Basyuni untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata pada hari Selasa 30 Agustus 2005 pukul 10 WIB. Sementara acara kenegaraan di TMP Kalibata dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab. Nurholis Madjid meninggalkan pemikiran-pemikiran keislaman yang akan menjadi bahan renungan bagi generasi intelektual Muslim setelahnya. Pemikiran-pemikirannya itu tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan umat Islam di Indonesia. Sebagai sosok yang mencetuskan gagasan Islam kultural pada saat umat Islam menginginkan terlaksananya syariat Islam atau diakuinya Piagam Jakarta oleh negara, sosok Nurholis Madjid terkesan menyimpang dari arus utama aspirasi umat Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam umat Islam. Namun sebagai manusia, gagasan-gagasan Nurholis Madjid itu tidak pernah sempurna. Oleh karena itu, gagasan Nurholis Madjid senantiasa akan mendapat perhatian dan kritikan dari umat Islam, baik itu yang pro ataupun yang kontra dengan pemikirannya. Komentar saya tentang biografi ini, menurut saya Cha Nur adalah orang yang sangat hebat. Pemikirannya terhadap akal dalam Islam benar-benar luar biasa. Namun setelah membaca biografinya, saya jadi sadar bahwa kehebatan tersebut berasal dari kemauan dan belajar. Lalu di sini saya juga melihat bahwa lingkungan pertemanan juga mempengaruhi pemikiran. Untuk itu, pilihlah lingkungan yang bisa memberi dampak positif pada diri kita dan pemikiran kita. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.